Saudara, untuk pertama kalinya dalam kasus indikasi korupsi dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipanggil KPK dan KPK memanggil Ahok untuk mengkonfirmasi siapa sebetulnya yang salah dalam kasus Sumber Waras ini. Kompas Petang akan membahas hal ini. Di studio sudah ada peneliti dari Indonesian Corruption Watch, Febri Henry, dan lewat sambungan satelit kita sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggan atau Haji Lulung. Selamat sore Bang Lulung, selamat sore juga Mas Febri. Selamat sore Mbak Livi. Selamat sore Bang Lulung. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lulung, sudah 7 kali diperiksa Bareskrim, 6 kali diperiksa BPK soal kasus Sumber Waras. Kalau menurut Anda betul ada dugaan korupsi di Sumber Waras? Ya, saya setelah diperiksa jadi banyak tahu. Tadinya memang saya tidak ikut pembahasan full 1 tahun karena memang itu tahun politik, saya ketua partai. Kemudian muncul kasus UPS, gunjang ganjing bulan Desember dan bulan Desember 2014 sampai bulan Februari 2014, kemudian bulan 4 mulai terkuak persoalan Rumah Sakit Sumber Waras. Oleh karenanya memang sangat kompetensi para penegak hukum pada penyelidik untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap kasus ini kepada saya. Karena saya tahun itu adalah koordinator Komisi E di mana ada dugaan korupsi terjadi tentang UPS sampai Rumah Sakit Sumber Waras. Artinya Anda mengakui bahwa ada dugaan korupsi dalam kasus Sumber Waras ini. Tapi di mana keanehannya dalam kasus ini, Pak Lulung? Atau Bang Lulung? Ya, begini ya. Dalam nomenklatur yang pertama di KUA PPAS atau di PPAS, ini tidak terdapat pembelian sebagian tanah rumah sakit Yayasan Sumber Waras untuk rumah sakit khusus kanker tadinya. Saya menandatangani tanggal 14 Juli itu tidak ada. Ya, dan kemudian pada paripurna saya ditanyakan. Setelah paripurna kemudian muncul kasus ini, saya ditanyakan oleh pemeriksa KPK, ditanyakan, Pak Haji Lulung, katanya tahu nggak pada tanggal 14 Agustus setelah paripurna perubahan RAPBD tahun 2014 itu ada email dari pemerintah DKI ya kepada Departemen Dalam Negeri yaitu Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Saya bilang tidak tahu soal apa kan, yaitu soal susulan nomenklatur yang tadinya beli tanah saja ya seharga 750 menjadi beli sebagian tanah Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras seharga 800 miliar. Saya terkejut saya bilang saya nggak tahu persoalan itu. Oke, Pak Lulung, maaf saya potong, tapi Pak Ahok itu berkali-kali mengkonfirmasi bahwa pembelian lahan Sumber Waras itu ada di dalam KUA PPAS dan Anda salah satu orang yang disebut-sebut Pak Ahok ikut tanda tangan di dalamnya. Tanggapan Anda, Pak Lulung? Iya, ada fakta hukum. Kalau saya ngomong makanya saya mau bawa nih. Saya selalu bawa, ada fakta hukum begini. Di KUA PPA, ya di KUA PPA, ini jelas ya supaya di center ini. Ini jelas bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat antara lain meliputi pembelian sebagian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras ya untuk dibangun rumah sakit jantung kanker, tambahan belanja tersebut untuk RSUD dan lain-lain ini. Ini adalah bisa saya katakan lembaran yang satu ini adalah bukan yang saya tanda tangani. Karena tadi ini terjadinya setelah tanggal 13 Agustus paripurna perubahan tahun 2014. Kenapa? Karena ini dibuatnya email kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14 Agustus. Makanya saya katakan ini bukti yang sah. Saya katakan ini bukti yang sah bahwa ini palsu. Saya tunjukin bahwa ini palsu. Di sini ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
tentang Kementerian Dalam Negeri. Bentar ya. Pak Lulung, saya konfirmasi, artinya Anda berkali-kali mengatakan bahwa Anda memiliki bukti bahwa Basuki Cahayapurnama melakukan pembohongan publik. Itukah bukti yang Anda miliki sekarang, yang sekarang Anda sedang tunjukkan? Ya, iya betul. Jadi tidak ada satupun kalimat ya yang mengatakan bahwa itu ada di nomenklatur. Bohong. Ini. Kita minta tanggapi Mas Febri. Evaluasi tanggal 22. Kita minta tanggapi dulu, Mas Febri. Tanggal 22 September. Bang Lulung, silakan Mas Febri. Iya, kalau di dokumen yang kami miliki memang ada KUA PPAS, di situ tertulis bahwa RAPBDP itu ditujukan untuk membeli sebagian lahan sumber waras. Di situ ada tanda tangan pimpinan DPRD termasuk Pak Lulung begitu. Nah, cuman kalau Pak Lulung merasa bahwa itu adalah sebuah kepalsuan gitu ya, itu palsu, ya silahkan aja disampaikan untuk ditelisik lebih jauh. Makanya saya bilang saya belum selesai. Baik, silakan lanjutkan Pak Lulung. Pak Febri, saya belum. Ya, silakan aja Pak. Saya belum selesai, jangan dipotong dulu. Baik. Supaya rakyat mengerti. Saya pikir itu bohong, ini jelas ya. Bahwa evaluasi yang harusnya 7 hari, harus 7 hari dievaluasi oleh kami, ini tidak dilakukan oleh saudara gubernur. Kalau ini tidak dievaluasi, seharusnya ini jadi APBD 2014. Tidak ada lagi tuh yang namanya apa? Yang namanya sumber waras. Karena 7 hari sudah melampaui, beliau, Pak Gubernur harus bikin surat sebenarnya kepada DPRD itu paling telat tanggal 5, seharusnya tanggal 2. Oke ya, ini selama 7 hari di sini. Dan kemudian pembahasan nomenklatur di sini dievaluasi oleh oleh Kementerian Dalam Negeri, jelas di sini. Ini tidak ada, karena ini dievaluasi. Semula tidak dianggarkan belanja ya tanah rumah sakit sumber waras seharga 800 miliar. Kok di KUHPPS ada? Di sini dibilang tidak ada. Ayo. Nah, jelas ya. Nah, ini berarti tidak ada di nomenklatur. Berarti yang tadi saya katakan itu palsu. Ini harus diuji oleh penegak hukum. Kemudian audit investigasi yang diminta oleh KPK itu sudah ada, semua bahan-bahan alat bukti ada di KPK. Ada kerawanan di sini tentang prosesnya. Ini udah nomenklatur ya. Nomenklaturnya beli. Realisasinya adalah SPH. Oke, Bang Lulung. Surat pelimpahan hak. Kita minta tanggapi dulu dari Pak Febri. Pak Febri, tadi Anda Ini SPH ini. menyatakan hal yang berbeda dengan yang Pak Lulung jabarkan. Sejauh ini bagaimana ketika Anda melihat Pak Lulung memiliki bukti-buktinya? Tanggapan Anda? Ya, kalau kami lihat dokumen, ada dokumen KUA PPAS yang ditandatangani oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Ada pimpinan DPRD, ya diantaranya itu Pak Lulung. Nah, di situ tertulis bahwa APBDP itu ditujukan untuk membeli lahan sumber waras begitu. Nah, kalau kami sih sejauh ini karena memang belum melihat seperti yang disampaikan Pak Lulung, ya sejauh ini kami lihat dokumennya wajar-wajar saja. Artinya Anda melihat dokumen yang berbeda dengan yang dimiliki oleh seorang Haji Lulung? Kami tidak tahu ya, kan terakhir Pak Lulung katanya mau ke ICW tapi nggak datang, mungkin nggak tahu juga kenapa begitu. Itu juga yang jadi pertanyaan Pak Lulung. Anda disebutkan memiliki bukti tersebut, kali ini Anda menjabarkannya di Kompas TV, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, sekian lama Anda memiliki bukti tersebut ditunggu oleh pihak ICW, salah satunya Mas Febri, tapi tak kunjung datang. Kenapa demikian Pak Lulung? Ya, banyak pertimbangan. Itu keputusan pribadi saya tempo hari lewat via telepon. Ketika di Kompas TV juga saya akan datang, kemudian teman-teman bilang, jangan, karena ICW ada keberpihakan. ICW sudah mendapat pekerjaan dari pemerintah DKI. ICW sudah tidak independen. Ya seperti sekarang ini, saya dialog dengan sahabat saya Febri yang tercinta. Saya katakan, Pak Febri, awas hati-hati.
ICW lembaga independen pemberantasan korupsi yang sekarang dicintai rakyat. Dari generasi yang ada sekarang, orang melihat. Dan saya katakan sama Febri, psikologi Anda terganggu. Kenapa Pak Haji Lulung? Rakyat penontonnya jadi aneh gitu. Nah kalau dibilang ada cari bukti, harusnya dia mencari bukti, kata teman-teman saya. Jangan dia seperti kantor pos, dianterin gitu. Kalau kantor pos kan dianterin. Nah sekarang silakan dibalik ICW ke kantor saya. ICW harus mencari bukti, bukan dianterin seperti kantor pos. Oke, Mas Febri, entar dulu. Mas Febri, saya katakan, tolong baca evaluasi tanggal 22 September. Antara nomenklatur yang ditandatangani saya, ya, sama evaluasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri sangat berbeda. Makanya saya bilang selembar itu palsu. Saya bilang nih, saya berani loh ngomong palsu. Pak, Mas Coba Febri. hati-hati nih, saya ngomong palsu itu berani. Pak Terus Lulung gini kan yang paling hebat lagi sebenarnya nih ya. kan dia Dulu. waktu itu di Sebentar, Pak Lulung, TV juga sudah menyatakan bahwa dia menantang kami, siap nggak menerima kami nih, saya datang Senin gitu kan. Ya kami karena memang kami pikir Pak Lulung niatnya baik itu jangan dibahas gitu ya. lagi. Karena kan juga melapor kasus korupsi itu kan niatnya baik, ya ibadah ya. Pak Ya kami Febri. terima begitu. Nah rupanya tidak. Pak Nah Febri. kalau soal yang Begini, kasusnya memang Maksud oke. saya- Ini kan sekali kan ada perbuatan melawan hukum. Pak Lulung kalau mengatakan bahwa ada pemalsuan, ya silahkan laporkan pemalsuan begitu, bahwa Oh, dokumen enggak. DPR Begini, nya Pak Oke, Febri. Pak Lulung? Begini maksud saya Pak Febri, Ya. soal ketidakjadian kedatangan saya, itu nggak usah dibahas lagi. Anda seperti tidak punya bahan nih. Oh, Anda tidak. seperti tidak punya bahan. Coba Anda dalami, tanggal 22 September, ya, bahwa nomenklatur itu tidak ada sesungguhnya. Tidak ada. Nah kalau kalau kembali kepada fakta misalkan, oh itu ada ngotot nih misalnya ICW ngotot, ya oke. Tapi ini lihat senjatanya. Nomenklatur itu beli loh Pak, beli rumah sakit, lahan rumah sakit sebagian. Kalau realisasinya bukan pelepasan hak dong. Harusnya paling rendah itu PPJB atau AJB. Ini sangat rawan Pak. Pak Lulung. Nah kemudian uji publik. Baik. Uji publik diminta oleh Dinas Kesehatan kepada Lurah Tomang itu pada tanggal 10 Agustus. Ya, tetapi hebat nggak? Tanggal 8 Agustus itu udah jadi. Pak Lulung, baik. Lucu kan, ada kesembiangsiuran. Nah terus kemudian. Artinya Anda Tadi loh, memiliki kemudian ada bukti, satu lagi. katakanlah seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya dikatakan Anda memiliki bukti, pertanyaannya kenapa Anda tidak menyerahkan bukti tersebut langsung saja ke KPK? Karena melihat saat ini kan Ahok juga sedang diperiksa oleh KPK. Artinya bukti yang Anda miliki ini kalau betul cukup kuat untuk menjerat seorang Basuki Cahayapurnama. Kenapa hal itu tidak Anda lakukan? Tapi jangan dijawab dulu, kami akan kembali usai jeda.